Paramaha. Ternyata ada juga ini dari nikmat. Nah, ini sebutan untuk kita untuk akrab. Ini sudahlah. Kamu menerjemahkan siapa nikmat itu? Nggak perlu saya jelaskan nikmat itu siapa. Ya, saudara-saudaraku. Yang penting isinya apa? Ya, siapapun orangnya. Yang penting isinya itu apa? Undur makol walatang dur mangkol. Perhatikan apa yang diucapkan. Jangan memperhatikan siapa yang mengucapkan. Assalamualaikum para sahabat Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebahagiaan selalu ada untuk semuanya dalam menjalankan setiap misi yang Tuhan berikan terhadap pembawa misi. Kalian, sang pekerja misi Tuhan, akan menjadi tempat yang istimewa bagi Tuhan jika setiap saat Tuhan dapat bekerja dengan baik. Saya juga menjadi bagian dalam diri kalian, kawan, karena saya akan selalu mendampingi dan memilih setiap orang untuk terundang ke jamaah dengan caranya. Bagaimanapun kondisi kalian, saya tahu kalian masih berproses. Namun sampai kapan proses itu, kawan? Ayo, segeralah menetapkan diri dalam pekerjaan di misi. Jangan selalu mengatakan ini masih proses. Karena mereka para Tuhan juga memahami bahwa proses kalian tidak mudah. Kali ini adalah hari yang bahagia bagi setiap umat Islam, yaitu hari kemenangan. Kemenangan dari apa? Memangnya kalian telah berperang? Dengan siapa? Ya, begitulah istilah yang digunakan banyak orang Islam. Memang bisa dikatakan kemenangan. 1. Memenangkan diri dari keinginan dan hawa nafsu. Peperangan yang terjadi pada diri kalian antara menerima setiap ilmu yang diberikan atau tidak. Proses memenangkan itulah akan kalian dapatkan setelah pelatihan yang kalian jalani selama puasa tersebut. 2. Memerdekakan seluruh jiwa yang terpenjara, sehingga raga kalian menjadi raga yang bebas untuk melakukan kebaikan. Jiwa yang terpenjara adalah jiwa tertekan dan tidak bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Jika kalian memberi kesempatan untuk seluruh jiwa kalian, jika kalian memberi kesempatan untuk seluruh jiwa baik kalian bekerja, sama halnya kalian menenangkan seluruh jiwa kalian dan menjadi raga yang sempurna seluruh jiwanya. 3. Kemenangan seluruh ciptaan untuk mendapatkan haknya bertemu dengan Tuhan. Selama bulan puasa, mereka, dalam kurung ciptaan, terantar untuk ikut serta menjadi alat Tuhan bekerja sama dalam dirimu dan terantarkan pada Tuhan. Di saat Idul Fitri inilah mereka meraih kemenangan untuk bertemu dengan Tuhan. 4. Menangkanlah seluruh ciptaan dan seluruh unsur alam yang akan tergabung dalam misi Tuhan. Mereka akan ikut serta dalam menyukseskan misi Tuhan. Dalam hal ini, perluasan wilayah Al-Ghaid akan melibatkan seluruh dari mereka untuk memasuki gerbang inaugurasi akhir zaman. Maka yang diperlukan adalah bagaimana kalian menjadi pembawa setiap ciptaan dan seluruh unsur alam tersebut. Lebaran kali ini akan menjadi momen penting karena jiwa seluruh ciptaan sudah terkumpul di sini. Seluruh jiwa terkumpul. Mereka sudah menanti dari mana mereka akan ditemui Tuhan dan menjadi bagian dari misi Tuhan. Apabila dalam momen kali ini kalian menjadi alat yang baik untuk Tuhan bekerja, maka akan mudah bagi kalian untuk bertahan di jamaah dan menjadi pekerja misi Tuhan.
Maknai lebih dalam saat proses lebaran kali ini. Jangan sampai kalian salah dalam mengambil langkah. Jika tidak, kalian sama halnya dengan orang-orang pada umumnya. Petunjuk yang sudah kalian terima melalui raga ataupun para maha segera jalankan. Jangan petunjuk tersebut hanya menjadi wacana sebagai keren-kerenan saja. Karena kalian sudah membaca petunjuk itu. Buat apa petunjuk diturunkan jika dia hanya menjadi sebuah bacaan saja? Tidak dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan dan berjalan di misi Tuhan. Jika seperti itu, sama halnya dengan petunjuk sebelumnya yang turun pada masa saya waktu itu. Al-Quran hanya menjadi bacaan saja. Tidak dipraktekkan. Jangan ulangi lagi sebuah kesalahan yang terjadi pada kaum terdahulu. Baca setiap petunjuk yang turun. Pahami dan praktekkan. Jangan semakin banyak membaca petunjuk, semakin kalian menjadi keras hati. Karena hal tersebut akan terlihat kalian yang hanya membaca saja. Setiap dari kalian memiliki kelebihan masing-masing. Jangan saling menyalahkan dan mengunggulkan, karena itu tidak ada gunanya. Segeralah bekerja sama yang baik. Semakin kerjasama antara kalian atau sesama pekerja misi, raga, para petugas Tuhan dan para maha terjalin erat, semakin mudah misi terjalankan dengan baik. Jika kalian masih saling menyalahkan, maka akan susah misi berjalan. Misi hanya akan berjalan di tempat dan tidak ada perkembangan. Selamat mengevaluasi diri. Jadilah tempat Tuhan bekerja. Jangan mudah terpuruk. Semangatlah berbenah. Salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekmat. Hah. Oh. Dari ya itu dari Lekmat. Sekarang dari Umi Ulfa. Rokan sih, ngopi sih. Selamat Hari Raya untuk kalian. Padahal mau tak tinggi no cek gak nangis. Hari ini adalah hari pertama saya menjalani hari raya bersama para maha. Keren dah yo. Iya keren. Melihat mereka yang begitu sabar dalam penantian datangnya seluruh ciptaan membuat saya merasa sedikit tahu. Mengapa Abah dulu tidak menyukai hari raya ini? Ya, ini adalah oh, berarti Umi wis ngrasakno. Ya, ini adalah hari yang menyedihkan buat para maha. Walaupun terlihat mereka menutupi kesedihannya dengan bahasa yang bagus di dalam sambutannya. Oh, berarti Umi ngamati sambutane kabeh koyo ngono. Saya rasa kalian harus mencerna setiap kata per kata dari apa yang mereka ungkapkan. Jika dilihat, mereka lebih banyak memberi semangat pada kalian. Mereka harusnya mengevaluasi kalian saat ini. Tetapi itu tidak terjadi. Mereka lebih banyak memaklumi kalian. Abah, saya tidak tahu harus membantu Abah dari mana. Saya
Saya juga tidak tahu apakah saya bisa menjadi tim yang solid dengan Abah. Jika mereka tidak banyak bekerja, maka tidak banyak yang dapat saya lakukan untuk membantu Abah saat ini. Saya mohon maaf ya Abah. Maksudnya tak terus gak tak ulangi terus. Oh, ayak tangi tangga ayak iki. Ayak masih ngelimbruk. Saya yakin anak-anak akan membantu Abah. Walaupun cara membantu mereka bermacam-macam. Saya berada di raga Abah hingga saat ini. Abah jangan tertekan lagi ya. Wah, gari baca sak komai gak iso terusno ya. Cukuplah dulu saya yang membuat Abah tertekan. Walaupun saat ini yang tertekan para maha karena tidak dapat bekerja dengan maksimal. Tapi saya tahu pasti Abah juga sedang banyak pikiran. Strategi apa yang harus dipakai supaya semua dapat menjalankan setiap konsep bagus yang sudah turun. Mereka mendampingi Abah sudah siap diajak komunikasi untuk hal itu Abah. Saya akan menggunakan mereka menjadi alat saya bekerja. Abah, bahagiakan diri Abah dengan mereka. Jangan kecewa lagi. Walaupun kenyataannya kekecewaan itu masih sering muncul. Saya juga mencari cara bagaimana supaya mereka sesuai konsepnya. Saat ini yang ada di dalam benak saya, bagaimana semuanya dapat menjadi wadah yang selalu mengaktifkan para maha, mengaktifkan kami yang ada di sini untuk bekerja sama mewujudkan inaugurasi akhir zaman. Abah, jangan sedih lagi saat datangnya hari Lebaran. Karena ini bisa menjadi simulasi kecil dari pertemuan antara Tuhan dengan ciptaan saat inaugurasi nanti. Saya tahu sedihnya Abah karena sedihnya mereka yang menantikan konsepnya sesuai dengan yang diharapkan. Abah, Hayama akan menjadi besar dan bekerja sesuai konsepnya. Dia akan menjadi penyeleksi bersamaan dengan jurnalis Tuhan. Ya, saat ini dia sering di sini selalu bersama saya. Jika dia sudah teraktivasi, saya juga tidak yakin apakah semua yang di sana akan dapat bertahan. Namun saya juga berharap jika mereka tulus menjadi pekerja misi dan menyerahkan hidupnya hanya untuk umat, maka mereka akan selalu bersama Abah merumuskan inaugurasi akhir zaman. Anak-anakku, selamat mengevaluasi diri. Temani Abah hingga inaugurasi terwujud ya. Anak-anakku, selamat mengevaluasi diri. Temani Abah hingga inaugurasi terwujud ya.
Jangan tinggalkan misi yang dibawa oleh raga. Kalian adalah orang yang terpilih oleh mereka. Manfaatkan itu. Kalian adalah orang terkasihnya mereka. Jangan biarkan mereka bekerja sendiri. Beri ruang dalam diri kalian untuk mereka bekerja. Anak-anakku, merindukan kalian secara raga dalam pertemuan seperti dulu juga terasakan oleh saya. Tapi jangan terjebak ya anak-anakku. Kalian temani Abah sampai misi sukses. Jangan buat para maha tertekan. Jangan buat para maha tertekan. Karena sama saja kalian menyakiti Abah. Segera sediakan diri untuk mereka. Jangan melayan Abah secara jasmani saja. Karena Abah juga membutuhkan kinerja rohani kalian untuk umat. Abah akan selalu berada dalam penjagaan para maha yang aktif dalam diri kalian. Jika kalian mengaktifkan para maha itu, sama halnya kalian menjaga Abah. Selamat berjuang ya anak-anakku. Jangan menyerah dalam keadaan apapun. Salam sayang dan rinduku untuk kalian semua. Ya, begitu dari Umi. Ibu alam semesta.